Manusia fana seperti semut. Berani-beraninya ingin membunuh dewa. Dewa iblis macam apa kau ini? Yang kubunuh, ya kau. Otorisasi dikonfirmasi. Semua pasukan, serang. Pusaka apa ini? Orang tua bangka. Ini namanya penebusan dosa fisik. Wow. Namaku Yeifan, agen magang Biro 749. Sebulan yang lalu, aku tak sengaja menyentuh liontin giok Pisces. Siapa sangka aku malah menyeberang ke dunia kultivasi. Dan itu adalah sekte hewan yang menganut kultivasi ganda yin yang. Aku membangkitkan 5 akar spiritual, dan dianggap sebagai tungku kultivasi bersama oleh para kultivator wanita. Para saudari, silakan antre. Pria negara Dacia, apa yang perlu ditakutkan dalam pertempuran? Lanjutkan musiknya, lanjutkan tariannya. Kupikir aku akan menikmati keberuntungan ini. Tapi tak disangka. Bro, jangan datang. Ini benar-benar tidak seperti yang kalian pikirkan. Hanya sapi yang kelelahan sampai mati. Tidak ada ladang yang rusak karena dibajak. Jangan takut. Ini sangat menyehatkan. Sungguh raga yang bagus. Sayangnya, tubuhnya agak lemah. Benar, dengan fisik seburuk ini, kurasa setelah dipakai sekali ini, dia akan benar-benar hancur. Pas sekali bisa jadi ampas obat. Kuberikan pada hewan spiritualku. Memakannya bisa membuatmu pulih sesaat. Energi yang murni meningkat 10 kali lipat. Kakak senior, tolong ampuni aku. Aku benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Ampuni aku. Setelah kau masuk sekte hewanku, nyawamu adalah milikku. Besok malam aku akan mencoba menembus kemacetan tahap fondasi tingkat menengah. Jika energi yang murni MU ini tidak bisa membantuku menembus, aku akan mencabut jiwamu, memurnikan rohmu, dan menyalakan lentera langit denganmu. Tidak, aku tidak boleh mati. Konsol game baruku belum sampai. Baju yang kujanjikan untuk adikku belum kubeli. Orang tuaku masih menungguku untuk merawat mereka di masa tua. Ini Biro 749. Liontin giok ini ternyata bisa menghubungkan dua dunia. Biro 749. Aku nomor karyawan 9527. Tolong aku. Biro 749. Aku nomor karyawan 9527. Tolong aku. Cepat laporkan ke Direktur Shen. Ada apa? Direktur Shen, aku pindah dunia. Aku sekarang berada di sekte hewan di dunia Futu. Dunia kultivasi. Aku telah dihisap oleh sekelompok kultivator wanita selama sebulan. Aku akan segera mati. Ada apa ini? Dunia kultivasi. Apa itu sekte hewan? Sekte hewan? Nomor karyawan 9527. Aku sarankan kau segera hentikan lelucon ini. Direktur Shen, aku bersumpah tidak berbohong. Kumohon, percayalah padaku sekali ini saja. Malam ini aku akan diperas habis-habisan oleh iblis wanita itu. Apa Yeifan sudah gila karena wanita? Biro 749 bukan tempatmu main-main. Tunggu, Shen King. Lihat ini. Sumber energi proyeksi holografik ada di sini. Tapi tidak ada sumber daya. Juga tidak ada chip. Bagaimana dia mengirim sinyal? Peringatan. Sumber sinyal tidak berada dalam jangkauan bintang biru. Tidak mungkin. Departemen Informasi, segera verifikasi. Dalam setengah jam, aku ingin tahu hasilnya. Siap.
Direktur, sudah dikonfirmasi. Ye Yifan tidak berbohong. Ini adalah fluktuasi keterikatan kuantum yang sama sekali baru. Dengan kata lain, itu adalah energi spiritual. Secara teori, selama energi spiritualnya cukup, Liontin Giok ini tidak hanya bisa mengirim video, tapi juga mengirimkan benda. Hanya saja, saat ini energi spiritual Kamerat Ye Yifan terlalu lemah. Hanya saja, saat ini energi spiritual Kamerat Ye Yifan terlalu lemah. Belum bisa mengirimkan makhluk hidup. Artinya, kita telah menemukan gerbang menuju dunia lain. Benar. Energi spiritual, teknik kultivasi, dan pil di dunia itu. Jika bisa kita manfaatkan, posisi masa depan negara Dacia di Bintang Biru akan tak terhingga. Semuanya. Ini akan menjadi kesempatan untuk mengubah nasib negara Dacia. Aku akan segera menghubungi Kongres untuk memulai proyek Nuah. Seluruh negeri akan mendukung Ye Yifan. Apa? Menjadi mata-mata di Sekte Hehuan. Di Direktur Shen, bagaimana kalau kita bicarakan lagi? Waktu mendesak. Tidak ada waktu untuk berdiskusi. Kamerat Ye Yifan, pengorbananmu akan diingat oleh negara Dacia. Sekarang, beritahu kami, apa yang paling kamu butuhkan? Aku ingin pulang. Aku ingin minum bubble tea, makan mie instan, main game. Maaf, dengan energi saat ini, yaitu tingkat kekuatan spiritualmu, kami belum bisa mentransfer makhluk hidup. Namun, Dr. Chen sebelumnya pernah mengembangkan jarum kapasitor biologis dengan kode dari Gen. Ini bisa mengkonsolidasikan energi yang murni pria. Hanya saja, belum diuji pada manusia. Mungkin kamu bisa berguna. Ada barang bagus seperti ini. Kenapa tidak bilang dari tadi? Demi Dacia, aku, harus memimpin. Ini adalah kewajibanku. Meskipun ada ribuan orang, aku akan maju. Kamerat Ye Yifan. Lapor, Direktur. Karena saluran antar dunia baru saja dibuat. Energinya tidak stabil. Transfer pasokan membutuhkan 1 jam. Percepat, pastikan keselamatan Kamerat Ye Yifan. Tinggal kurang dari 1 jam lagi. Waktunya hampir habis. Ini dia. Halo. Tungku kultivasi kecil. Maaf membuatmu menunggu. Syukurlah. Sepertinya hanya aku yang bisa melihat layar dari Bintang Biru. Ye Yifan. Cari cara untuk menahannya. Tinggal 10 menit lagi. Tidak mungkin. Kakak senior, bisakah kau menungguku beberapa menit? Satu malam yang indah sangat berharga. Apalagi yang perlu disiapkan? Kamerat Ye Yifan, kau harus bertahan. Bertahanlah. Transfer selesai. Ye Yifan, cepat, tusuk pahamu. Kunci. Bagaimana mungkin? Siapa sebenarnya kau? Ada apa dengan tubuhmu? Kakak senior tidak tahu. Aku bukan 5 akar spiritual biasa, tapi fisik suci penelan langit yang langka selama 10.000 tahun. Energi yang murniku seperti naga yang tersembunyi di laut dalam. Teknik kultivasi biasa tidak akan bisa menyerapnya. Malah akan dimakan balik oleh fisik suci. Fisik suci penelan langit? Sekte Hehuanku ternyata menyembunyikan ahli sepertimu. Biasa saja. Belum bisa dibilang ahli. Ye Yifan, kau pikir aku anak kecil? Aku lihat kau jelas-jelas 5 akar spiritual. Sampah.
Pria yang berani merusak gaya rambutku. Hanya ada satu akhir, kematian. Gawat, gawat. Terlalu banyak pamer. Kakak senior, jangan marah. Dengarkan alasanku. Tidak, jelaskan. Direktur Shen, tolong. Gagal di saat genting. Kakak senior, ampuni aku. Aku akui aku membual. Tapi aku benar-benar bisa membantumu. Malam ini aku akan menembus kemacetan tahap fondasi tingkat menengah. Energi yang murni MU ini, jika tidak bisa membantuku menembus, maka Aku punya ide. Aku bisa membuat pil tanpa racun untuk mengatasi kemacetan kultivasimu. pil tanpa racun. Bahkan alkemis di sekte dalam tidak bisa membuatnya. Hanya dengan sampah tahap pemurnian ki tingkat 1 sepertimu. Meskipun kultivasiku rendah, tapi keluarga punya teknik rahasia alkimia turun-temurun, bisa mengubah yang busuk jadi ajaib. Asalkan kakak senior memberiku batu spiritual dan rumput spiritual, dan resep pil sebagai bahan baku. Jika diberi waktu, aku pasti bisa membuat pil peningkat alam. Aku telah berkultivasi kitab sukacita yin yang selama bertahun-tahun. Hambatan sulit dipecahkan dan efek samping terus menghantuiku. Jika dia benar-benar bisa membuat pil tanpa racun, baiklah. Kalau begitu, aku beri kau kesempatan terakhir. Batasnya 7 hari. Aduh, Jika setelah 7 hari kau tidak bisa menyerahkan, hampir. Siang hari harus waspada dari iblis wanita yang ingin menguras energiku. Malam hari harus berbohong untuk mendapatkan sumber daya. Sekarang malah dipaksa membuat pil. Aku benar-benar kesusahan. Ini adalah rambut iblis wanita. Tahap fondasi. Harus segera disimpan untuk Dr. Chen sebagai sampel. Pengurusku sudah memerintahkan. Ini adalah batu spiritual untukmu. Rumput spiritual. Resep pil. Hehehe. Jika ini dikonversi ke mata uang negara Dacia, aku pasti akan jadi miliarder. Sekarang bukan waktunya memikirkan ini. Nyawa lebih penting. Direktur Shen, ini aku, Ye Yifan. Su Qinghuan memberiku setumpuk batu spiritual, rumput spiritual, dan resep pil. Dalam 7 hari dia ingin aku membuat pil peningkat alam tanpa racun. Jika tidak bisa, aku yang akan diolah. Sepertinya kemampuanmu beradaptasi di lapangan. Malah lebih kuat dari yang saya kira. Bagaimana dengan barang-barang itu? Segera kirimkan kembali. Oh, ya, dan ini. Rambut si iblis wanita. Ini semua adalah sampel langka dari dunia itu. Departemen Eksperimen Medis, dengarkan perintah. Segera, kumpulkan semua ahli terkemuka di bidang ilmu biologi negara Dacia. Bentuk Departemen Operasi Darurat. Analisis resep pil dan temukan cara untuk mengoptimalkan pemurniannya. Siap. Dr. Chen, Anda bertanggung jawab atas seluruh operasi. Tenang saja. Keselamatan nyawa kamerat Yifan. Serahkan pada saya. Direktur Shen, Dr. Chen, saya pasti akan mempertahankan posisi di Sekte Hehuan. Tidak akan mengecewakan harapan negara Dacia. Tapi, bisakah sekalian kirimkan 2 bungkus mie instan dan segelas teh susu? Makanan spiritual di sini rasanya tidak enak sekali. Hambar banget. Disetujui. Bertahanlah baik-baik. Jangan membuat masalah lagi. Pada saat kritis, memang harus mengandalkan keluarga. Berhasil. Kamerat Yifan. Kita berhasil. Resep pil yang kau kirimkan, telah kami analisis secara mendalam. Berdasarkan prinsip fisika dan farmasi, kami menemukan kuncinya terletak pada
rasio batu spiritual, rumput spiritual, dan energi spiritual. Singkatnya, mengikuti resep pil yang telah dioptimalkan. Laboratorium berhasil mengekstrak pil dengan kemurnian 90%. Jika ditambah dengan energi spiritualmu, secara teori kemurniannya bisa mencapai 100%. Dr. Chen, Direktur Shen, kalian adalah orang tua keduaku. Jangan banyak omong kosong. Resep pil yang dioptimalkan sudah dimasukkan ke kacamata taktismu. Selanjutnya, semua tergantung padamu. Demi negara Dacia, demi teh susu dan mie instan, aku pasti akan mengerahkan seluruh kemampuanku. Berhasil. Hahaha. Kakak Ye. Aku, murid luar Lin Xiaowan, datang untuk mengantar rumput spiritual. Panel atribut. Panel atribut. Liontin Giok ini punya fungsi ini juga. Fisik roh kayu. 99,9% bakat menanam. Ini kan ladang spiritual berjalan. Dengan dia, bahan baku pil spiritual tidak akan habis-habis. Ye, kakak Ye, Harus kudapatkan. Adik junior, silakan duduk. Pasti lelah di jalan. Minum teh dulu. Istirahat. maaf, Tuan Ye, aku tidak sengaja. Teh spiritual ini rasanya aneh sekali. Tentu saja, ini adalah minuman kebahagiaan kaum rebahan yang dikirim dari Bintang Biru. Tidak apa-apa, santai saja. Adik junior, ada apa dengan lukamu? Tio tidak apa-apa. Aku jatuh sendiri tidak sengaja. Murid luar seperti Lin Xiaowan pasti sering diintimidasi. Ini pil peningkat alam tingkat 1 yang baru saja kubuat. Tidak beracun dan tanpa efek samping. Ini, pil peningkat alam tanpa racun, pil kualitas terbaik yang bahkan tidak bisa dibuat oleh ahli pil sekte dalam. Malah diberikan padaku? Tuan Ye, kenapa kau begitu baik padaku? Aku hanya murid luar yang tidak berguna. Karena keahlian menanam adik junior sangat bagus. Nanti, semua rumput spiritual untuk pil spiritualku akan bergantung padamu. Tidak mungkin aku bilang kau adalah ladang spiritual berjalan, kan? Kebaikan Tuan, bagaimana Xiaowan bisa membalasnya? Itu, kebetulan aku baru belajar sedikit teknik pijat. Lagi butuh orang buat latihan. Gimana, kamu tertarik enggak? Pijat, waduh, jangan mikir yang aneh-aneh ya. Serius, cuma pijat biasa kok. Ini kan kamu yang ngajak duluan. Ye Ivan, batas waktu 7 hari sudah habis. Mana pil peningkat alamku? HMPH. Di balik selimut, sembunyikan apa? Tidak ada apa-apa. Lagi dingin, jadi aku tambah selimut. Kakak senior, ini pil peningkat alamnya. Langit tolong, bumi tolong. Biro 749, lindungi. Tahap fondasi pertengahan. Aku berhasil menembus batas. Selama 50 tahun penuh, akhirnya aku berhasil juga. Pil ini ternyata juga bisa menjaga awet muda. HMPH. Tidak kusangka tungku kultivasi kecil ini ternyata punya kemampuan juga. Itu semua karena kakak senior punya pandangan yang tajam. Selama kakak senior suka, aku siap latih untuk kakak setiap hari. Mulutmu manis sekali. Besok, aku akan buat semua orang tahu. Kamu orang siapa? Dengarkan baik-baik.
Mulai hari ini, Ye Yifan resmi menjadi murid luar sekte Hehuan. Bukannya dia cuma tungku kultivasi buat umum? Sampah berlima akar spiritual. Cukup. Kedepannya, tanpa izin saya, siapa yang berani menyentuhnya akan dihancurkan kultivasinya dan diusir dari sekte. Wah, Ye Yifan dapat rezeki nomplok nih. Aku akan melakukan retret selama 3 bulan untuk menstabilkan tingkatanku. Kamu tunggu di sini saja. Jangan kemana-mana. Dan jangan sampai digoda cewek lain. Tunggu aku selesai retret. Nanti aku balas jasmamu. Siap, laksanakan. Tuan. Ye Yifan, kau berani-beraninya merebut wanitaku. Lakukan dengan bersih. Setelah selesai, masing-masing dapat 10 batu spiritual tingkat menengah. Siap. Ye Yifan, ajalmu sudah tiba. Adik Xiaowan, aku datang buat cek apakah kamu malas-malasan. Peringatan, ada penjagaan di depan. 50 meter di depan, ada 3 kultivator tahap pemurnian Ki tingkat 9 sedang menyergap. Direktur Shen, situasi darurat. Saya minta izin pakai senjata tempur darurat. Yang tembakannya gede, kalau bisa. Disetujui. Siapkan meriam sniper. HMPH, Ye Yifan. Kan? Ada yang mau nyawamu. Hehehe. Siapa Ye Yifan? Apa jangan-jangan salah orang? Pengurus Sao bilang. Yang pakai jubah putih. Pakai kacamata aneh. Dan senyumnya nyebelin itu. Berani menipu kami, cari mati. Aku benar-benar bukan Ye Yifan. Astaga, lama banget sih. Aku sarankan kalian jangan mendekat. Roket tidak punya mata. Hahaha. Alat sihir sampah apa ini? Bahkan tidak ada energi spiritualnya. HMPH, cuma begini mau menakuti kami? Dasar akar spiritual rendahan. Sudah diambang kematian masih saja keras kepala. Cari mati. Ini. Alat sihir apa ini? Aku bahkan tidak merasakan sedikit pun fluktuasi energi spiritual. Masalah ini harus segera dilaporkan kepada tetua. Tetua, mohon berikan keadilan. Ye Yifan itu punya alat sihir aneh. Seluruhnya berwarna emas. Tidak perlu energi spiritual untuk mengaktifkannya. Tapi bisa membunuh dalam satu serangan. 3 kultivator tahap pemurnian Ki tingkat 9 yang kukirim. Semuanya mati. Hehe. Artefak yang tidak butuh energi spiritual. Menarik juga. Coba selidiki kekuatannya. Cari tahu dari mana asalnya. Ziling. Murid siap, tetua. Jika kau bisa menaklukkannya, sedot habis energi yang murninya. Jika tidak, kau harus tetap mencari tahu semua kartu asnya. Tetua jangan khawatir. Belum ada pria yang bisa lolos dari genggaman Ziling. Serangan yang kau alami hari ini hanyalah permulaan. Sepertinya sudah ada orang di dalam sekte yang mengincarmu. Direktur Shen, saya ingin meminta dukungan senjata berat. Konsumsi energi saluran transmisi antar dunia itu eksponensial. Kita butuh lebih banyak batu spiritual murni untuk mengisi daya. Benar saja. Bagaimana bisa berkultivasi tanpa uang? Tim ahli menganalisis. Saat ini, hanya dengan menggunakan teknik alkimiamu, kau bisa cepat mengumpulkan kekayaan dan meningkatkan kultivasimu. Baru setelah itu kau bisa bertahan di dunia itu. Kau harus cepat. Adik seperguruan. Malam masih panjang. Bolehkah saya datang untuk minum teh? Di tengah malam begini, datang sendiri ke sini. Aku tidak percaya omong kosongmu. Adik seperguruan tidak mengundang saya masuk?
Adik seperguruan Ye, detak jantungmu cepat sekali. Apakah gua ini terlalu panas, atau... Pemanasan global bukan. Api bumi. Api bumi terlalu kuat. Adik seperguruan berlatih sendiri, pasti gampang panas. Kakak seperguruan kebetulan menguasai 36 jenis teknik harmonisasi Yin Yang. Jika tidak keberatan, malam ini... Ini, siapa yang bisa menahannya? Aku tidak mau jadi pria terhormat lagi. Fan, apa yang sedang kau lakukan? Sial, lupa mematikan panggilannya. Kakak seperguruan, tolong jaga sikapmu. Kau mendorongku? Mata iblis pemikatku sudah mencapai tingkat ketiga. Bahkan kultivator tahap fondasi seharusnya sudah tergila-gila. Anak ini bisa sadar seketika. Sebagai kultivator, kita harus mengutamakan jalan agung. Tanpa wanita di hati, pedang terhunus dengan sendirinya. Jika hanya tenggelam dalam asmara, bagaimana bisa mencapai puncak keabadian? Keuntunganku. Tanpa wanita di hati, pedang terhunus dengan sendirinya. Hati Dao yang begitu teguh. Tak disangka, di tempat kotor seperti sekte Hehuan ini, masih ada pria dengan keteguhan hati dan tidak tergoda seperti ini. Adik seperguruan Ye, Ziling lancang. Ini, dia sudah pergi. Kakak seperguruan, kau baik-baik saja? Mungkin racun pilku kambuh lagi. Sialan, ternyata keracunan karena terlalu banyak makan pil murahan. Produk tanpa izin membunuh orang. Makan ini bisa menghilangkan racun di tubuhmu. Warna ini? Mungkinkah ini pil bebas racun tingkat 1 yang legendaris? Pil ini bernama pil pemulih energi kualitas terbaik. Ini adalah hasil racikanku selama berhari-hari, khusus untuk mengatasi penyumbatan meridian. Jika kau tidak percaya, rasa sakitnya hilang total. Aliran energi spiritual lancar tanpa hambatan. Aku bahkan menembus alam. Sekarang bisakah kau memberitahuku? Siapa yang mengirimmu? Tetua Gu Yin. Dia mengendalikan sekelompok kultivator wanita dengan pil. Memaksa kami melakukan perintahnya. Ternyata si tua bangka mesum itu. Mulai sekarang, nyawa Ziling adalah milik adik seperguruan. Di depan Gu Yin, jangan ubah apapun. Jangan sampai dia curiga. Ziling mengerti. Pil-pil ini, tolong sebarkan ke pasar gelap untukku. Katakan ini adalah pil tanpa racun tingkat 1 dari Pavilion Butian. Bisa dicoba gratis 1 butir. Adik seperguruan jangan khawatir. Soal promosi seperti ini, Ziling paling jago. Pergilah. Pura-pura jadi orang hebat itu melelahkan. Batu spiritualku. Ayah datang. Ziling, bagaimana hasilnya? Melapor, tetua. Ye Yifan itu hanyalah sampah tanpa dasar kultivasi. Serakah dan mesum. Tidak layak disebut. Adapun yang disebut artefak sihir, itu hanya trik bom petir yang menipu. Tidak, aku melihatnya sendiri hari itu. Ye Yifan sama sekali bukan orang baik. Dia tidak boleh dibiarkan hidup. Sejak kapan kakak senior Zhao jadi penakut begitu? Atau, apakah kau punya dendam pribadi dengannya? Kau. Sudah, masalah ini selesai sampai di sini. Baik. Murid patuh. Jangan sampai ketinggalan. Hei, kau berhasil mendapatkan pil peremajaan dari Pavilion Butian itu? Jangan ditanya, Calo sudah menjualnya 500 batu spiritual per pil. Tidak bisa didapatkan sama sekali. HMPH, untung aku cepat bertindak. Lihat kulitku, lembut sekali sampai bisa diperas airnya. Tuan, pil pemulih energi yang Anda buat sekarang sangat langka di pasar gelap.
Pavilion Butian sudah buka lapak. Penawaran spesial hari ini, pil pemulih energi dan peremajaan kualitas terbaik. Terbatas 50 porsi. Siapa cepat dia dapat. Cepat serbu. Ye Ivan, aku sedang pusing mencarimu. Kau berani-beraninya menjual obat palsu di sini. Ini adalah pil yang kakak senior buat dengan susah payah. Kenapa kau bilang itu obat palsu? Karena aku adalah pengurus murid luar. Sumber pil-pil kalian tidak jelas. Kemari, hancurkan toko obat palsu ini. Bawa dia kembali. Sihir instan elemen kayu? Gadis sampah ini, sejak kapan dia menjadi kuat? Pengurus Sao, mengancam wanita dengan pedang. Apa hebatnya? Kita ini orang beradab. Kalau mau main, mainlah yang berteknologi tinggi. Seorang pecandu obat yang hanya bisa hidup dari wanita. Berani-beraninya bicara teknologi denganku? Betul. Pengurus Sao adalah alkemis tingkat 2. Pil yang dia buat, kemurniannya bisa mencapai 80%. HMPH, untuk apa menjelaskan pada tungku kultivasi yang tidak berguna ini? Jika pil yang dia buat bisa mencapai 50% kemurnian, aku akan makan kotoran sambil berdiri terbalik. Orang-orang ini harus diberi pelajaran. Pengurus Sao begitu percaya diri. Beranikah kau bertanding? Hahaha, hanya kau berani menantang alkemis tingkat 2? Mungkinkah pengurus Sao tidak berani menerima tantangan? Karena kau sendiri yang mencari mati, aku akan mengabulkannya. Tapi, yang kalah harus menghancurkan kultivasinya sendiri dan keluar dari sekte Hehuan. Serius sekali. Tidak hanya itu, dia juga harus berlutut dan bersujud 3 kali, memanggil lawan, ayah, 3 kali. Tidak masalah. 7 hari lagi, di alun-alun sekte. Siapa yang membuat pil dengan kualitas lebih tinggi, dialah pemenangnya. Anak baik, aku tunggu kau bersujud memanggilku ayah. Kakak senior Mo, anak itu agak aneh. Untuk kompetisi kali ini, mohon kakak senior membantuku. Tenang saja. Dengan tungku harta api bumi ini, Setidaknya tingkat keberhasilan pembuatan pil akan meningkat 30%. Namun, agar tidak ada kesalahan, aku sudah mengaturnya. Mulai hari ini, semua toko obat di sekte Hehuan tidak akan menjual sehelai rumput pun kepada Ye Ivan. Aku ingin dia memegang tungku kosong dan kelaparan. Kakak senior, gawat, aku sudah pergi ke pasar, dan juga ke gudang aula pil. Begitu mereka mendengar kau yang ingin membeli rumput spiritual, mereka semua bilang tidak ada stok. Bahkan bahan limbah yang biasanya tidak diinginkan siapapun, sudah diambil oleh orang-orang Zofeng. Oh, begitu ya? Tuan, kenapa kau tidak khawatir sama sekali? Jika tidak ada rumput spiritual, bagaimana kita akan membuat pil dalam 7 hari? Untungnya aku sudah bersiap-siap, bahkan sudah mengajukan bantuan. Direktur Shen, aku butuh bantuan. Apa kau punya? Cairan pertumbuhan cepat atau semacamnya? Wuliancha, Wang Encu, cairan pertumbuhan cepat. Jangan menangis. Siapa bilang kita perlu membeli rumput spiritual? Apa kau lupa fisikmu itu apa? Aku fisik roh kayu. Tapi, rumput spiritual biasa butuh 3 tahun untuk matang. 7 hari tidak akan cukup. Energi spiritual kayu saja tentu tidak cukup. Tapi bagaimana jika ditambah pupuk NPK super konsentrat generasi ketiga dari negara Dacia? Xiaowan, lepaskan semua energi roh kayumu. Baik. Ini, bagaimana mungkin? Khasiat obat rumput spiritual ini lebih murni daripada yang kualitas terbaik di gudang sekte. Ini namanya kultivasi ilmiah. Kekuatan tak terbatas. HMPH, ingin memutus pasokanku? Tidak akan.
Kondensasi. Pil ini warnanya stabil. Kekuatan obatnya terkondensasi dan tidak menyebar. Kemurniannya setidaknya 85%. Ya ampun. Kemurnian 85%. Apa yang bisa dibandingkan oleh si sampah Ye Yifan itu? Dia pasti mati. HMPH. Hanya membuat pil biasa saja. HMPH, 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 HMPH. Hahaha. Xiaowan, suhu apinya. Harus perhatikan suhu apinya. Kakak senior, aku sudah berusaha semampuku. Kakak senior, tungku bobrok ini sama sekali tidak berguna. Jangan panik. Aku punya cara. Kakak senior, benda apa ini? Yang ini. Ini adalah artefak pemurnian pil yang diberikan kepadaku oleh seorang ahli di belakangku. Benda ini bisa memurnikan pil? Bukan hanya bisa memurnikan pil, tapi juga bisa memproduksi pil kualitas terbaik secara massal. Pemurnian pil otomatis sepenuhnya. Bahkan alkemis tingkat 1 di sekte dalam pun tidak bisa melakukannya. Kakak senior, kau benar-benar dewa. Dia datang, dia datang. Pengurus Sao datang. Ternyata tungku harta api bumi. Ye Yifan kali ini pasti kalah. Tingkat keberhasilan tungku harta api bumi konon 80%. Tungku pil biasa hanya 50%. Ye Yifan bahkan tidak bisa mengeluarkan tungku pil. Bagaimana dia bisa bersaing? Pertarungan pil hari ini akan dipimpin oleh kami, alkemis sekte dalam, sebagai juri. Ye Yifan melawan Zhao Feng. Taruhan sudah dibuat. Yang kalah akan dihapus kultivasinya. Dan diusir dari sekte. Diusir dari sekte? Di mana Ye Yifan? Apa dia takut kalah lalu bersembunyi? Kalau aku jadi dia, aku tidak akan datang. Terlalu memalukan. Ye Yifan, apa kau akan datang? Ternyata dia berani datang. Semua sudah berkumpul. Pertarungan resmi dimulai. Hitung mundur 2 jam. Mulai. Tarik. Api bumi yang kuat. Kakak senior, api bumi mereka sangat hebat. Kita. Benda apa ini? Apakah ini tong besi tanpa sedikit pun energi spiritual? Jangan-jangan Ye Yifan tidak punya tungku pil. Lalu sengaja membawa barang rongsokan untuk mengisi tempat? Hahaha. Ye Yifan, kau berencana membuat pil dengan tong besi ini? Kurasa jangankan pil kualitas terbaik. Bahkan pil pemulih energi yang paling biasa pun. Kau tidak akan bisa membuatnya, kan? Tong besi tak bernama ini tidak punya api spiritual. Juga tidak punya pola sihir. Ini benar-benar penistaan terhadap seni alkimia. Suhu 350 derajat Celcius. Waktu pemurnian 3 menit. Waktu fusi 8 menit. Bahkan mantra pun tidak dibaca. Apa ini yang disebut membuat pil? Kurasa dia sudah putus asa. Waktunya belum tiba. Kenapa buru-buru?
Sudah diambang kematian masih saja keras kepala. Akan kutunjukkan padamu. Seni memurnikan pil api amarahku. Harum sekali. Ini baru namanya memurnikan pil. Memang pantas, Zhao Feng. Ye Yifan, ini baru memurnikan pil. Ye Yifan, apa yang sebenarnya kau lakukan? Bisakah tong besi itu benar-benar memurnikan pil? Sepertinya sudah hampir selesai. Nyala api obor membara. Buka. Energi spiritual merah, itu pil tingkat 2. Ternyata ada 3 butir. Kakak senior Zhao berhasil memurnikan 3 pil tingkat 2. Dalam 2 jam. Kau lihat, ini baru seni memurnikan pil yang sesungguhnya. Tong besimu itu mungkin bahkan tidak bisa memurnikan ampas obat, kan? Pil kualitas terbaik. 100 pil kualitas terbaik. Semuanya dengan pola pil. Dasar tidak tahu apa-apa. Ini adalah kristalisasi teknologi industrialisasi bintang biru yang agung. Tuan sangat hebat. 100 pil kualitas terbaik. Tidak ada seorang pun di seluruh sekte Hehuan yang bisa melakukannya. Aku memang tidak salah orang. Ye Yifan. Bagus sekali. Tidak mungkin. Kau curang. Tong besi jelek ini tidak mungkin bisa membuat pil spiritual kualitas terbaik. Pasti kau menggunakan cara licik. Licik atau tidak? Coba saja. Ini benar. Ini pil spiritual kualitas terbaik. Aku berhasil menembus ke tahap pemurnian Ki tingkat 4. 100 pil kualitas terbaik. Aku sudah membuat pil selama 30 tahun. Belum pernah melihat keajaiban seperti ini. Hasil pertarungan pil sudah jelas. Sesuai taruhan, saatnya kau memenuhi janjimu. Ye Yifan, hati-hati. Ye Yifan, pasti kau yang berbuat curang. Taruhan sudah dibuat. Kalah malah menyerang diam-diam? Aturan sekte Hehuan. Apa kau menganggapnya remeh? Tidak bisa menerima kekalahan lalu menyerang diam-diam? Memalukan sekali. Cepat penuhi janjimu. Pengurus Zhao. Aku melihat semua yang terjadi barusan. Kau tidak ingin hal ini sampai ke telinga tetua Guyin, kan? Menurutku, membatalkan kultivasi dan mengusir dari sekte bisa dimaafkan. Kita semua sesama murid, tidak ada yang ingin bermusuhan. Kalau begitu, berlututlah dan panggil aku, Ayah. Aduh, anakku tersayang, anak baik. Ye Yifan, dendam ini takkan pernah padam. Aku pasti akan menghancurkanmu berkeping-keping. Jangan berebut semuanya. Satu persatu. Ye Yifan, sudah kubilang jangan menggoda wanita lain. Kakak senior, kau keluar tepat waktu. Ini pil peremajaan tertinggi yang kubuat khusus untukmu. Efeknya 10 kali lebih kuat dari yang sebelumnya. Siapapun yang memakainya pasti tahu. Kau masih punya hati nurani. Tapi, ada apa ini? Kakak senior, aku berencana membuka pavilion butian. Khusus untuk membuat pil spiritual tingkat 1 kualitas terbaik. Tentu saja, semua pil akan kau pilih duluan. Kau tahu batasanmu. Terima kasih, kakak senior. Dengan dukunganmu, pavilion butian pasti akan sukses besar. Pavilion butian buka hari ini. Hanya menjual pil spiritual tingkat 1 kualitas terbaik. Terbatas 100 pil setiap hari. Isi ulang VIP dapat diskon 10%. apa itu VIP? Isi ulang 5.000 batu spiritual tingkat menengah. Dan kau bisa jadi anggota VIP. Isi ulang 10.000. Anggota STP. Apa? Aku harus segera isi ulang. Kecepatan menghasilkan uang ini, cepatnya kayak nyolong aja. Kalau dikirim kembali ke bintang biru,
Direktur Shen dan Dr. Chen pasti kegirangan. Mata-mata Tetua Guyin, atau orangnya Zhao Feng? Sudahlah, selesaikan urusan penting dulu, nanti baru bereskan semuanya. Batu spiritual sebanyak ini. Direktur Shen, panen besar, 500.000 batu spiritual tingkat menengah, dan setumpuk batu spiritual tingkat rendah. Kerja bagus, Ye Yifan. Kristal energi tinggi ini cukup untuk kita membuat baterai energi spiritual yang lebih kecil. Semua dengarkan. Mulai uji coba akhir baterai energi spiritual. Lakukan penyesuaian serentak pada kawanan drone FPV dan senapan sniper elektromagnetik. Setelah uji coba berhasil, segera lakukan teleportasi. Siap. Lapor, Direktur. Baterai energi spiritual berhasil diperkecil. Tingkat konversi energi 95%. Daya tembus senapan sniper elektromagnetik memenuhi standar. Fungsi deteksi dan pengeboman kawanan drone berhasil diuji. Wow. Benda ini keren banget. Kawanan drone dapat mendeteksi secara real-time dan menyerang dengan presisi. Cukup untuk menghadapi semua musuh di bawah tahap fondasi. Selain itu, ada juga satu cincin spasial. Wow. Agar kamu bisa menyimpan batu spiritual dan senjata. Mungkinkah karena mengonsumsi pil spiritual kualitas terbaik setiap hari, ditambah pemurnian dengan batu spiritual dalam jumlah besar, aku berhasil menembus tahap pemurnian Qi, dan akan mencapai tahap fondasi. Pengurus, bawahan sudah berhasil. Lin Xiaowan sudah dikurung di formasi terlarang di gunung belakang. Bagus. Lin Xiaowan memiliki darah khusus fisik roh kayu. Ketua Guyin sedang menunggu ramuan ini. Ye Yifan. Dendam dual pil. Kebencian karena merebut kekasih. Hari ini akan kubereskan semuanya. Tahan. Tahap fondasi. Akhirnya aku berhasil menembus. Aku harus segera mencari Xiaowan untuk merayakannya. Apa ini? Zhao Feng. Xiaowan, tunggu aku. HMPH. Murid junior Xiaowan, jangan menatapku seperti itu. Salahkan saja dirimu karena salah memilih orang. Bukankah Ye Yifan sangat sombong? Hari ini aku akan membuatnya berlutut di sini. Menyaksikanmu diubah menjadi pil manusia. Pengurus, bukankah persiapan kita terlalu besar? Sampah seperti Ye Yifan. Apakah pantas 3 ahli tahap fondasi dari aula gelap kita bergerak bersama? HMPH. Berhati-hati itu lebih baik. Anak itu punya beberapa senjata gelap aneh yang tidak butuh energi spiritual. Terakhir kali aku hampir celaka. Lagi pula, membunuhnya langsung itu terlalu mudah baginya. Hahaha, aku akan menjebaknya. Membuatnya berlutut di depanku seperti anjing mati. Lalu mencincangnya sedikit demi sedikit. Haha. Tenang saja, pengurus. Begitu formasi 5 iblis ini aktif, bahkan kultivator tahap fondasi pun yang masuk, pasti akan babak belur. Selama dia berani menginjakan kaki di sini, dia tidak akan bisa keluar hidup-hidup.
Zhao Feng, aku sudah memberimu kesempatan, tapi kau malah makin kurang ajar. Hahaha. Ye Yifan, kau benar-benar datang. Tuan, Anda akan mati. Sekarang juga lepaskan Xiao Wan. Ini kesempatan terakhirmu untuk hidup. Hahaha. Sudah diambang kematian masih saja sombong. Buka lebar-lebar mata anjingmu itu dan lihat baik-baik. Apa ini? Aku juga akan memberimu kesempatan. Sekarang, merangkaklah kemari seperti anjing. Jika kau merangkak sampai membuatku senang, mungkin aku akan mempertimbangkan. Membiarkanmu melihat bagaimana jalan kecil ini diubah menjadi pil manusia. Nah, merangkaklah. Di dunia kultivasi, lemah adalah dosa asal. Benar sekali. Lemah adalah dosa asal. Artefakmu yang tidak punya energi spiritual itu, di hadapan formasi 5 iblis ini hanyalah sampah. Hahaha. Apa ini? Sayangnya, kalian tidak tahu apa-apa tentang kekuatan. Kakak senior Zhao, bagaimana kalau coba ini? Formasi pedang pelindung. Formasi pedang pelindung. Jimat roh penembus tanah. Pergi dan tebas burung besi itu. Bagaimana bisa begini? Ini penghalang energi spiritual yang hanya dimiliki tahap fondasi. Tuan, Anda sudah menembus batas? Jangan takut, Xiao Wan. Tidak akan ada apa-apa lagi. Tidak akan ada lagi yang menyakitimu. Uho. Tidak mungkin. Formasi 5 kejahatan. 3 ahli tahap fondasi. Bagaimana bisa dikalahkan oleh sampah sepertimu? Kalian katak dalam tempurung di dunia kultivasi ini. Tidak akan pernah mengerti apa itu kekuatan sejati. Tuan Ye, aku salah. Aku seharusnya tidak menculik Lin Xiaowan. Dan apalagi melawamu. Kumohon, ampuni nyawaku. Tuan, jangan percaya padanya. Dia sangat sombong sebelumnya. Dia bahkan ingin mengambil energi darah istimewaku untuk membuat pil manusia dan mempersembahkannya kepada tetua Guyin. Kumohon, jangan bunuh aku. Tidak, kau tidak bisa membunuhku. Aku orangnya tetua Guyin. Jika kau membunuhku, tetua tidak akan membiarkanmu. Tetua Guyin? Setelah aku beres denganmu, aku akan menemuinya untuk menyelesaikan masalah. Apa yang kau berutang padaku? Apa yang kau berutang pada Xiao Wan? Hari ini harus dibayar. Tidak. Jangan bunuh aku. Kumohon. Xiao Wan sudah aman. Semuanya sudah berakhir. Kakak senior. Baiklah. Tidak apa-apa. Sepertinya penyelamatan pahlawan ini tidak sia-sia. Tempat ini tidak aman. Kita pergi dulu. Tetua Guyin, sepertinya bukan tubuh aslinya. Beraninya kau merusak rencanaku. Hari ini, kalian semua harus mati. Hati-hati.
Sialan. Petugas Su, Kakak Ziling. Suking Huan, Ziling. Beraninya kalian menentangku. Ye Yifan itu orang yang kulindungi. Coba saja sentuh dia. Tetua menyalahgunakan kekuasaan untuk menculik murid. Aturan sekte tidak akan mentolerirnya. Terima kasih, kakak senior berdua. Aku akan menahannya. Pergi. Kalian tidak akan bisa kabur. Ke kiri, lewat area hutan lebat. Kunci energi spiritualnya akan terganggu. Tidak melukai akar. Syukurlah. Ini pil penguat pikiran. Stabilkan napasmu dulu. Kakak senior, kau terluka. Luka kecil, tidak apa-apa. Untung kalian datang tepat waktu. Klon tetua Guin saja sudah sekuat ini. Jika tubuh aslinya datang, akan lebih sulit menghadapinya. Aku harus segera meningkatkan kekuatanku. Bersekongkol dengan Xiao Feng, menyalahgunakan kekuasaan untuk mencelakai sesama murid. Menurut aturan sekte, kekuatannya harus dihapus dan diusir dari sekte. Orang seperti ini memang pantas dihapus kekuatannya. Kau baru sekarang ingat untuk menertibkan bawahanmu? Ye Yifan sudah diincar Xiao Feng sejak lama. Bukankah kau sendiri orangnya tetua Guin? Kenapa tidak melindungi Ye Yifan dulu? Aku tahu kau hebat. Bagaimana jika tetua Guin datang lagi lain kali? Sudah, jangan bertengkar. Bukankah aku baik-baik saja di sini? Di dalamnya ada cairan spiritual yang kupakai untuk terobosan terakhirku. Kau segera berkultivasi tertutup. Jangan keluar dari sekte dalam waktu dekat. Aku tahu ada gua tersembunyi di gunung belakang. Tidak akan ada yang mengganggu. Tapi Tuan sedang berkultivasi tertutup. Bagaimana jika ada yang menyerang? Aku akan menugaskan orang kepercayaanku untuk menjaga. Kau fokus membantunya mengurus hal-hal kecil. Kami sudah memahami situasimu. Yang terpenting sekarang adalah segera menembus tingkat kultivasi. Ini adalah cairan penguat gen yang diteliti Dr. Chen. Direktur Shen, apakah ini bisa mempercepat tahap fondasi jika dikombinasikan dengan pil kualitas terbaik? Para ahli menilai itu mungkin. Tapi efeknya bervariasi pada setiap orang. Efek samping tidak diketahui. Tidak diketahui. Rencana penggunaan sudah disinkronkan ke kacamata taktis. Waktu terbatas. Cepat coba. Ini terlalu tidak bisa diandalkan, kan? Tuan, cairan spiritual sudah siap. Tuan jangan khawatir, aku pasti akan melindungimu. Ada apa ini? Kalian mau apa? Kamerat Ye Yifan, apakah kau bisa menembus tingkat kultivasi sangat penting bagi Bintang Biru dan negara Dacia? Kami harus mengawalmu sepenuhnya. Detak jantung dan nilai energi spiritual normal. Bisa minum pilnya sekarang. Bertahanlah. Fase ekspansi meridian adalah yang paling krusial. Akhirnya, sampai juga di sini. Ye Yifan, mulai sekarang,
Kau bukan lagi semut di dunia kultivasi, melainkan bintang baru yang bersinar terang. Tuan, Anda berhasil menembus? SSD. Harus dirahasiakan, ya. Berkembang diam-diam. Baru bisa mengejutkan. Ujian alam rahasia sekte tahun ini akan segera dimulai. Cepat pergi lihat. Katanya hadiahnya sangat melimpah kali ini. Rumput spiritual tingkat tinggi, inti kristal monster iblis. Pas sekali untuk meningkatkan kekuatan. Teleportasi kembali ke bintang biru. Tahap pemurnian Ki berani mendaftar, alam rahasia berbahaya. Hati-hati nyawa melayang. Benar-benar berani datang. Benar-benar ada orang yang tidak takut mati. Tunggu sampai ujian dimulai. Kalian akan tahu siapa bos yang sebenarnya. Ambil ini, ada harta penyelamat nyawa, jimat, liontin pelindung, pil penawar racun. Kakak senior baik sekali padaku. Apa karena sudah lama tidak bertemu, jadi makin merindukanku. Jangan banyak omong kosong. Pemimpin sekte baru saja memberi perintah. Memerintahkanku untuk menjaga inti formasi pembukaan alam rahasia. Tidak boleh pergi sama sekali. Itu Guyin. Dia ingin menyingkirkanmu. Dia tidak berani menyerangku secara langsung, tapi dia tahu kau akan ikut uji coba. Bagaimanapun, itu berbahaya. Meskipun kau sudah menembus, tapi jika diserang diam-diam, sulit untuk bertahan. Ini adalah tanda energi spiritual pelindungku. Dalam keadaan darurat, ini bisa melindungimu dari satu serangan fatal. Kakak senior, jangan khawatir. Aku pasti akan kembali dengan selamat. Ini yang membuatku khawatir. Aku ikut denganmu saja. Aku juga. Kemanapun Tuan pergi, aku ikut. Baiklah. Kalau begitu, ayo pergi bersama. Alam rahasia terbuka, yang masuk bertanggung jawab atas hidup dan mati mereka sendiri. Peringkat ditentukan oleh token. Tuan, banyak sekali orang. Sekte pengendali hewan dan paviliun pedang dewa juga mengirim orang. Kekuatan mereka tidak lemah. Hadapi dengan hati-hati. Benar saja, ini adalah tempat uji coba sekte hewan. Penuh dengan aura cabul. Memuakkan. Ini adalah Ye Fan dari sekte hewan yang naik pangkat berkat wanita. Benar-benar bajingan cabul yang hanya bisa mengandalkan wanita. Itu si benalu itu. Si cabul Yeifan. Ternyata benar dia. Kau bohong. Tuan bukan seperti itu. Murid sekte pengendali hewan. Hati-hati dengan ucapanmu. Adik seperguruan kecil ini, kita belum pernah bertemu. Tapi kau sudah mengenalku begitu baik. Mungkinkah kau tertarik padaku? Sudah kuduga, murid sekte hewan tidak ada yang beres. Xiao Sue, beri dia pelajaran. Li Er. Uji coba alam rahasia lebih penting. Jangan membuat masalah. Kau beruntung kali ini. Jangan sampai aku bertemu denganmu di alam rahasia. Kalau tidak, akan kubuat kau dikuliti dan dicabik-cabik. Lalu kuberikan pada rubah salju kesayanganku. Loli Sundar. Menarik juga. Tuan, apa kita salah jalan? Ke sini, tidak ada orang yang datang. Benar, Yeifan. Bagaimana kalau kita bertemu Raja Iblis? Aktifkan mode pengintaian tak terlihat. Lewat sini. Burung mekanikmu ini menarik juga. Tidak ada energi spiritual. Jadi tidak akan terpengaruh aura iblis. Tentu saja. Ini kan teknologi bintang biru 2089. Wah, banyak sekali rumput spiritual. Semuanya jenis langka yang jarang ditemukan di luar. Di sana masih ada lagi. Wah,
Itu batu spiritual. Ini benar-benar tempat harta karun yang bagus. Anehnya, tidak ada monster iblis yang menjaganya. Kaya mendadak. Menemukan harta karun itu memang tak terkalahkan. Ini sampel biologis ras iblis. Aku harus segera menunjukkannya pada Dr. Chen. Cari tempat tersembunyi. Teleportasi. Ye Yifan, sampel biologis ini sangat berharga. Tim laboratorium sedang menganalisis dan menelitinya secara darurat. Kamerat Ye Yifan, cairan spiritual yang kau kirimkan sebelumnya sangat penting. Laboratorium berhasil mengatasi hambatan berkat itu. Berhasil mengembangkan agen penguat gen generasi kedua. Secepat ini. Namun, uji klinis menunjukkan kemungkinan peningkatan suhu tubuh, kulit memerah. Dan dalam kasus ekstrim, perlu dinetralkan dengan energi spiritual dari dunia lain. Sudah kuduga. Bagaimanapun, agennya sudah dikirim. Kau bisa menggunakannya sesuai kebijaksanaannya. Oh ya, transmisi energi spiritual akhir-akhir ini agak tidak stabil. Mungkin terganggu oleh alam rahasia. Kau harus lebih berhati-hati. Jaga keselamatan. Sudahlah, aku akan mencobanya. Seharusnya aku tidak minum sebanyak ini tadi. Kekuatan ini terlalu kuat. Baru sebentar. Kau sudah menerobos lagi? Tuan, kau hebat sekali. Kita cari tempat tersembunyi dulu untuk bicara. Pusing. Tuan. Adik seperguruan, tenang, aku di sini. Adik seperguruan, bagaimana kabarmu? Tuan, seluruh tubuhku tiba-tiba panas sekali. Apakah aku mengalami penyimpangan kultivasi? Aku baik-baik saja. Hanya terlalu banyak minum ramuan penguat. Adik seperguruan, apakah masih ada ramuan penguat itu? Aku juga ingin maju. Kakak seperguruan, aku ingin cepat menjadi kuat, agar bisa membantumu. Kalian. Bukan aku tidak mau memberikannya. Ramuan ini ada efek sampingnya. Ada adik seperguruan, apa yang perlu ditakutkan? Betul, betul. Tuan, tolong bantu kami. Baiklah kalau begitu. Ini sudah diencerkan. Efek sampingnya akan lebih kecil. Tunggu sebentar. Aku akan membantu kalian menstabilkan energi spiritual. Satu hari. 2 hari. Memang benar murid wanita sekte Hehuan. Kecepatan penyerapannya terlalu dahsyat. Tahap formasi inti awal. Aku berhasil menembus. Aku juga sudah mencapai tahap fondasi. Haha. Aku capek sekali. Aku harus cepat lari. Aduh, adik seperguruan, tunggu kami. Ada masalah. Semuanya. Bertahanlah. Boneka ini beracun. Formasi ini dikendalikan seseorang. Sudah kutemukan inti formasinya.
Ini, aura tetua Guyin. Dia yang mengendalikan boneka-boneka ini. Mereka hampir tidak bisa bertahan lagi. Tuan, haruskah kita menolong mereka? Hancurkan formasinya dulu, lalu bereskan boneka-boneka itu. Ziling, pergi ke titik timur. Hancurkan inti formasi dengan energi pedangmu. Xiaowan, gunakan bubuk rumput pembius untuk mengganggu gerakan boneka. Aku akan pergi ke utara untuk menahan mereka. Itu kau. Yes, it's me. Ye Yifan, kau lagi. Terakhir kali di gunung belakang kau berhasil kabur. Kali ini di dalam alam rahasia ini. Tidak ada lagi yang akan Bajingan tua Guyin bersembunyi di balik boneka. Berlagak misterius. Kalau berani, keluarlah. Hadapi aku secara langsung. Bocah ingusan sepertimu tidak pantas membuatku menampakkan diri. Hari ini, kau akan terkubur di dalam formasi pembunuh perangkap ini. Fisik roh kayu Lin Xiaowan. Sudah saatnya menjadi milikku. Bajingan tua, kau pikir aku masih di tahap pemurnian Ki? Tahap jiwa baru lahir. Kau maju secepat ini. Lalu kenapa kalau tahap jiwa baru lahir? Hari ini, aku pasti akan mencabik-cabikmu. Selamatkan orang dulu. Ziling, Xiaowan, mundur, mundur, mundur. Lepaskan aku, dasar cabul. Cepat turunkan aku. Jangan bergerak. Kalau mau mati, teruslah berulah. Dasar cabul. Beraninya kau menyentuhku, sang putri. Jangan banyak bicara. Obati racun dulu. Pil bebas racun kualitas terbaik tingkat 1. Bahkan para tetua sekte pun tidak punya barang seperti ini. Tapi kau mengeluarkannya begitu saja? Apa yang aneh dari itu? Di kantong penyimpanan kakak senior, pil kualitas terbaik tingkat 1. Banyak sekali sampai bisa dimakan seperti permen. Dulu di sekte, kakak senior membagikan 100 pil setiap hari. Di luar sana bahkan tidak bisa didapatkan meski diperebutkan. Xiao Sui. Nah, sudah bantu. Bantu sampai tuntas. Lumayan juga kemampuanmu. Pil ini akan kuingat. Nanti pasti kubalas. Bukan masalah besar. Ayo makan dulu. Wah, makanan apa ini? Teksturnya renyah. Energi spiritualnya juga melimpah. Lebih enak dari makanan spiritual sekte. Harum sekali. Cepat coba. Kalau tidak enak, uang kembali. Ini, kelezatan macam apa ini? Putri ini tidak akan makan gratis. Ini peta inti alam rahasia. Kutukar dengan 3 pil bebas racun tingkat 1 kualitas terbaik. Dan 2 kotak makanan yang tadi. Setuju. Kalian sebelumnya terjebak di sekitar sini. Betul. Baru mendekat sudah memicu formasi pasir.
Boneka tetua Guin berkeliaran di sekitar sini. Dia memasang formasi bukan untuk menghalangi orang dan merebut harta, tapi untuk altar kuno yang disegel ini. Rune-rune ini membawa aura jahat, dan energi spiritualnya sama dengan tetua Guin. Pasti ada rahasia tersembunyi di bawah altar. Mungkinkah harta karun alam rahasia tersembunyi di dalam altar? Ini Direktur Shen. Ivan, kabar baik. Akademi Ilmu Pengetahuan Dacia berhasil mengekstrak energi dari batu spiritual yang kau kirim. Berhasil mengembangkan baterai energi spiritual fusi nuklir mikro pertama. Bagus sekali. Dengan baterai energi spiritual ini, aku tidak perlu takut diserang saat energi spiritual habis lagi. Atut, baterai energi spiritual dan komponen mecha sudah dikirim. Perhatikan penerimaannya. Ya ampun, apa aku akan memakai Gundam? Dan ini versi energi spiritualnya. Ye Ivan. Siap. Maaf, Direktur. Aku terlalu senang. Coba rasakan sekarang. Baik. Baik, Tuan. Apa yang Tuan kenakan? Pusaka apa itu? Tidak ada energi spiritual, tapi ada fluktuasi energi spiritual. Aku belum pernah melihatnya. Mecha membutuhkan energi spiritual tahap fondasi ke atas untuk beroperasi. Coba kendalikan. Data operasi akan disinkronkan nanti. Mengerti. Kekuatan ini lebih kuat dari serangan kultivator tahap formasi inti. Apa ini? Energi spiritualnya lebih murni daripada batu spiritual kualitas terbaik. Ini yang namanya kultivasi teknologi. Kekuatan tak terbatas. Senior ini sebenarnya siapa? Bagaimana bisa memiliki kesempatan seperti ini? Aku punya dukungan. Ini semua hal kecil. Pusaka ini punya pertahanan yang kuat sekali. Pasti sangat berguna untuk menghadapi boneka-boneka itu. Lebih hebat dari pedang spiritual sekte. Orang di balik saudara Ye ini, mungkinkah seorang maha kuasa kuno? Maha kuasa kuno? Tidak salah juga sih. Dengan adanya dia, kita akan lebih yakin menghadapi tetua Guin. Tapi sebelum itu, kita perlu bersiap-siap dulu. Maksud Tuan muda? Kita terlalu banyak orang, targetnya terlalu besar. Kita cari gua tersembunyi dulu untuk istirahat, lalu rencanakan tindakan selanjutnya. Aku setuju. Aku juga setuju. Ye Ivan ini sepertinya memang punya kemampuan. Tidak hanya menyelamatkan aku dan Xiao Sui, tapi juga punya banyak makanan enak. Gadis kecil ini akhirnya berhasil kutaklukkan juga. Di sini ada sisa formasi pengumpul energi spiritual kuno. Konsentrasi energi spiritualnya 100 kali lipat dari luar. Tepat untuk menerobos ke tahap jiwa baru lahir tingkat menengah. Adik seperguruan baru saja menerobos ke tahap jiwa baru lahir belum lama ini. Apakah ini akan melangkah lebih jauh lagi? Setiap kenaikan satu tingkat kecil membutuhkan puluhan tahun kultivasi keras. Menerobos secara paksa. Aku khawatir. Cara biasa memang begitu. Tapi aku punya metode lain. Persediaan yang dikumpulkan di alam rahasia akhirnya bisa digunakan. Pil Zi Xiao Huaying. Inti dalam monster iblis. Kayu bintang jatuh 1000 tahun. Tuan, Anda ingin meminumnya bersamaan? Inti dalam monster iblis itu buas, Anda bisa gila. Dengan dampak energi spiritual pil Zi Xiao. Cukup untuk meledakkan jiwa baru lahir.
Tuan, Jangan mendekat, itu akan membunuhnya. Tidak bagus. Tekanan spiritualnya terlalu kuat. Gua ini akan runtuh. Semuanya bentuk formasi. Energi spiritual yang kuat. Aura ini adalah kultivator tahap jiwa baru lahir tingkat akhir. Ye Yifan. Aku meremehkanmu. Ternyata ada jalan rahasia di balik gua ini. Ayo kita lihat. Semuanya, ikuti aku dengan cermat. kenapa ada begitu banyak kerangka? Ini. Setiap tahun, ada saja yang hilang dalam uji coba alam rahasia. Mungkinkah mereka terjebak dan dibunuh di sini? Tidak. Mereka dimakan. Lihatlah. Tulang-tulang ini memiliki bekas gigitan gigi raksasa. Dan lagi. Ye Yifan, sampel sisik dan kerangka iblis yang kau kirim terakhir kali. Analisisnya sudah selesai. Analisis menunjukkan, ada sisa cairan pencernaan khusus di tepi sisik. Ada bekas korosi yang sama pada kerangka. Sangat mungkin, para kultivator ini telah dimakan dan dicerna oleh makhluk raksasa yang sama. Mungkinkah itu monster iblis raksasa? Sebelum orang-orang ini meninggal, mereka disuntik dengan semacam racun energi spiritual katalitik, yang menyebabkan darah dan kultivasi mereka dimurnikan hingga puncak sesaat sebelum kematian. Jika analisisku benar, ini sama sekali bukan uji coba. Ini adalah pesta makan yang diadakan oleh ras iblis untuk memanen pil manusia yang matang. Sekte Hehuan telah berdiri selama 800 tahun. Hanya daftar uji coba alam rahasia yang ditentukan langsung oleh pemimpin sekte. Jika ada yang mampu mengatur rencana sebesar ini di alam rahasia, hanya pemimpin sekte yang mungkin. Tapi pemimpin sekte, bukankah dia selalu di area terlarang gunung belakang? Berkultivasi tertutup untuk mencapai tahap Mahayana? Menurutku dia sama sekali tidak berkultivasi tertutup, tapi menunggu makan di alam rahasia. Tuan, maksudmu pemimpin sekte? Dia sebenarnya. Ini Leontin Giok Paman Junior. Kami selalu mengira dia hilang. Ternyata dia dibunuh. Sebelum masuk alam rahasia, dia bilang akan memberiku seekor burung petir sebagai hadiah ulang tahun. Kenapa? Kenapa? Sudah, kalau sudah selesai menangis, dengarkan baik-baik. Apa yang terjadi hari ini harus dirahasiakan oleh semua orang yang ada di sini. Kau memintaku menyembunyikan kebenaran bahwa adik guruku disembelih seperti binatang? Karena jika kau mengatakannya, kau akan mati. Dan kita juga tidak akan selamat. Jika ingin balas dendam, tenanglah. Berpura-puralah tidak tahu apa-apa. Setelah keluar dari alam rahasia ini, kita akan menyelesaikan perhitungan dengan tuan sekte itu. Tepat pada saat ini, gerombolan monster datang. Kita harus segera pergi. Tuan, kenapa dia berhenti? Tuan, ada apa? HMPH, berikan mereka sedikit hadiah. Granat elektromagnetik. Karena mereka suka mencari, biarkan mereka mencari sepuasnya. Ayo pergi. Ini
yang kau sebut hadiah kecil? Tingkat eliminasi yang tinggi sekali. Yifan, Astaga, Begitu berbahaya, kau tidak menungguku melindungimu. Hehe. Lain kali pasti. Selamat kepada kalian semua yang telah melewati ujian. 10 besar di alam rahasia ini telah ditentukan. Ye Yifan, Namam Li, Ziling, Lin Xiaowan. Mohon ikut saya menghadap pemimpin sekte. Pemimpin sekte akan menganugerahkan harta karun spiritual secara pribadi untuk membantu kalian menguatkan kultivasi. aku bahkan masuk 10 besar. Entah harta karun spiritual apa yang akan diberikan. Suhu tubuhnya serendah ini. Dasar orang tua, aktingmu kurang meyakinkan. Ya. Aduh, kakak senior. Kakiku lemas. Acting ini terlalu berlebihan kan? Tadi dikejar monster. Energi spiritualku belum pulih. Kakak senior, gendong aku, ya? Dan pilku sudah habis semua. Apa di kantong penyimpananmu ada pil pemulih energi kelas atas? Pinjamkan aku beberapa botol dulu, dong. Yifan, jangan bercanda. Pemimpin sekte sudah menunggu di depan. Tidak mau, tidak mau. Aku mau sekarang juga. heh, Baiklah, akan kutunjukkan padamu. Semuanya, cepat mundur. Aktingmu terlalu buruk. Dasar orang tua, aku sudah tahu sejak awal. hah, bagus, bagus sekali. Dasar bocah, kau memang punya rencana cadangan. Tapi apa kau pikir aku tidak punya persiapan? Itu formasi pengunci spiritual 9 meter. Di bawah tahap formasi inti, energi spiritual akan ditekan 70%. Aku adalah aturannya. Ye Yifan, sekarang berlutut dan mohon ampun. Serahkan harta karun spiritual. Aku masih bisa meninggalkan jasad kalian utuh. Dasar orang tua, apa formasi ini tahan terhadap EMP? Alat EMP. Ternyata benar-benar berhasil. Berani-beraninya kau melawanku. Hari ini, aku pasti akan menangkapmu, mencari jiwa dan menyempurnakan rohmu. Kau yang memaksaku, ya. Tahap jiwa baru lahir akhir. Tidak mungkin. Sebelum masuk ke alam rahasia, kau jelas-jelas masih tahap pemurnian ki. Dan juga baju zirah aneh ini. Siapa sebenarnya kau ini? Coba tebak. Dia melahap para murid. Gawat. Tetua Guyin sudah menembus tahap transformasi dewa. Keluarlah, mainan kecil. Tidak sportif. Mode kelebihan beban diaktifkan. Mode kelebihan beban. Aktifkan. Perisai energi spiritual terbuka. Tuan yang melindungi kita. Dia bahkan melindungi kita dengan nyawanya. Lagi-lagi kekuatan aneh ini. Tapi aku sudah menembus tahap transformasi dewa. Perisainya tidak akan bertahan lama. Direktur Shen. Pindai struktur perisai energi spiritual target secara real time. Menghitung titik lemah serangan. Cepat. HMPH. Aku menemukan titik lemahmu. Orang tua. Waktumu sudah habis.
Apalagi ini. Selamat tinggal. Ah, Kita menang. Ye Yifan, kau pikir kau menang? Jika aku tidak bisa hidup, kalian semua akan mati bersamaku. Cepat lari. Dia akan meledakkan diri. Ledakan diri kultivator tahap transformasi dewa. Dalam radius 10 li, semuanya akan menjadi abu. Meledakkan diri? Tanya dulu apakah aku setuju. Tenang dulu, ya. Orang tua. Apa ini? Kutukan terlarang es. Direktur Shen, sebelum sel-sel otaknya benar-benar mati. Cepatlah. Siap. Selamat. Kau akan menjadi yang pertama. Di meja bedah biologis Biro 749 negara Dacia. Spesimen tahap transformasi dewa. Dr. Chen akan sangat tertarik dengan struktur tubuhmu. Selamat jalan. Berikan kontribusimu untuk dunia medis bintang biru. Ye Yifan menghabiskan terlalu banyak energi untuk transmisi. Perlu waktu untuk mendinginkan diri. Hati-hati ya. HM. Aura ini seperti tahap transformasi dewa. Tidak. Ini tahap Mahayana. Mana jalan keluarnya? Bukankah ini seharusnya titik teleportasi? Aura darah yang pekat, dan aura iblis yang menjijikkan ini, apa yang sebenarnya dia temui di dalam? Su Qinghuan, tenangkan dirimu. Pemimpin sekte telah memerintahkan. Ujian alam rahasia ini adalah untuk memilih putra suci bagi leluhur. Apa artinya beberapa orang mati? Formasi tidak stabil. Segera bakar esensi darahmu untuk mengisinya. Tidak benar. Guru pernah berkata, ujian adalah kesempatan. Tapi kenapa? Kenapa aku merasa sangat aneh? Guru? Qinghuan, lari. Rasanya enak. Hanya saja ingatan ini sedikit mengganggu. Segel saja. Aku ingat. Aku ingat semuanya. Kalianlah yang membunuh guru. Omong kosong apa ini? Apakah dia kesurupan? Cepat tangkap dia. Baik. Su Qinghuan, apa kau akan mengkhianati sekte? Jika Ye Yifan mati, akan kubuat seluruh sekte Hehuan ikut terkubur bersamanya. Berikan aku, Bu. Langit runtuh, telingaku, suara yang mengerikan. Ah, Sekumpulan semut. Berani-beraninya mengganggu nafsu makanku. Karena formasi sudah hancur, maka aku akan memakan kalian hidup-hidup.
Aku. Kenapa aku tidak bisa bergerak? Kakak senior. Kekuatan iblis tua ini sungguh dahsyat. Energi spiritualku juga terpengaruh. Direktur Shen masih butuh waktu. Bagaimanapun juga, aku harus menahan situasi ini. Oh, ternyata ada serangga kecil yang tidak tertekan oleh auraku. Selain ibuku dan uang, seumur hidup ini, tidak ada yang bisa membuatku berlutut. Menarik. Ini pertama kalinya aku mendengar kata-kata seperti itu. Pasti dagingmu juga sangat lezat dan kenyal. Nenek moyang, mohon ampuni nyawaku. Aku setia pada sekte. Mohon nenek moyang pertimbangkan. Berisik sekali. Sudah tua dan kering, penuh racun pil. Daging anak muda lebih enak. Kenapa kau sama sekali tidak terkejut? Bahwa pemimpin sekte Hehuan adalah siluman ular? Apakah semua sekte di dunia tahu tentang ini? Hahaha, bodoh. Kau pikir aku akan membiarkan berita ini tersebar? Jadi, Sekte Hehuan merekrut murid selama ribuan tahun. Bukan untuk mewariskan ajaran, tapi untuk menyaring tumbal. warisan? Sekte Hehuan hanyalah tungku kultivasi yang kubangun dengan cermat. Aku mengajarimu kitab sukacita yin yang, memberimu batu spiritual dan pil spiritual, bahkan mendorongmu untuk berkultivasi ganda dan memanen. Itu karena hanya dalam nafsu ekstrem dan pertarungan sengit, darah dan QMU akan mendidih, dan akar spiritualmu akan menjadi penuh. Tidak mungkin. Berkultivasi keras selama 100 tahun hanya untuk menjadi makanan orang lain. Jangan menyerah semuanya. Meskipun kita tidak bisa pergi, sebelum mati, aku harus mencabik-cabik orang tua itu. Memang pantas menjadi putri kecil sekte pengendali hewan. Punya nyali juga. Tuan, pasti ada jalan keluarnya. Sebelum itu, kita harus bertahan. Swelling. Teknik sejati air misterius. Formasi pembantaian 1000 aliran. Aku akan membantumu. Sekumpulan semut. Ziling, Xiaowan. Kalau berani, hadapi aku. Serangga kecil, apa kau benar-benar berpikir aku tidak berani? Syukurlah kau baik-baik saja. King Huan. Kau membakar esensi darahmu untuk menghancurkan alam rahasia? Bodoh. Tidak. Cepat pergi. King Huan. Akses terakhir terbuka. Otorisasi serangan nuklir dikonfirmasi. Silakan. Leluhur, mati. Ye Yifan. Saluran energi sudah stabil. Senjata nuklir bisa ditransmisikan kapan saja. Bagaimana cara menyerang? Aku serahkan padamu. Yifan, jangan ke sana. Tenang saja. Aku tidak akan mati semudah itu. Tuan. Jangan. Semut, apa yang ingin kau lakukan? Pemimpin sekte. Aku sudah memikirkannya. Aku ingin berziarah kepadamu.
Berziarah? Berziarah kepada monster pemakan manusia? Kakak Ye pasti sudah gila. Kakak Ye, apakah dia ingin menyerah? 800 tahun, genap 800 tahun. Anda menjadikan sekte Hehuan sebagai tungku kultivasi, dengan nafsu sebagai bahan bakar, menelan generasi demi generasi yang disebut jenius, perlahan-lahan menjadi pil manusia kualitas terbaik, yang kuat memangsa yang lemah. Itulah hukum alam. Lihatlah mereka, ketakutan, keputusasaan, penyesalan. Ini bukan pembantaian. Ini adalah seni. Dia menganggap kita apa? Hewan ternak? Dia bahkan memuji monster itu karena makan dengan artistik. Dia lebih abnormal dari monster itu. Dia tidak benar-benar setuju dengan filosofi monster itu, kan? Meskipun Ye Yifan biasanya tidak serius, dia tidak akan setuju dengan jalan sesat seperti ini. Apa sebenarnya yang ingin Tuan lakukan? Menarik, wawasanmu tidak buruk juga. Si tua bangka ini akhirnya terpancing juga. Aku akan memberimu kehormatan istimewa. Menjadi yang pertama, berbagi kenikmatan estetika tertinggi ini denganku sebagai pil manusia kualitas terbaik. Ye Yifan, jangan. Ye Yifan, Tuan, cepat menghindar. Tuan benar-benar dimakan? Tidak mungkin. Dia pasti punya rencana cadangan. Masuk ke perut ular dengan sukarela? Apa bedanya dengan bunuh diri? Hahaha, berziarah sampai masuk ke perut monster. Sungguh kenikmatan estetika yang luar biasa. Berikutnya adalah kita. Habislah kita. Energi spiritual jiwa baru lahir yang murni. Fluktuasi energi yang aneh. Memang kualitas terbaik. Waktu tersisa pelindung, pukul 2.58. Ye Yifan, Kamu harus menemukan lokasi inti dalam waktu 3 menit. Jika tidak, kekuatan bom akan tersebar. Dan kamu tidak akan pernah bisa keluar. Ci, tuntutannya makin tinggi saja padaku. Nafsu makan si tua bangka ini memang bagus. berikutnya adalah kamu, murid pengkhianat. Biarkan aku mencicipi. Bagaimana rasa pil inti yang telah direndam oleh benih cinta? Ketemu, Kamerat Ye Yifan. Setelah bom nitrogen cair bertekanan tinggi diledakkan, kau hanya punya kurang dari 10 detik untuk mundur. Pelindung tidak bisa bertahan lama. Suhu nol mutlak menyebar. Ingat, 10 detik. Mengerti, jika tidak masuk sarang harimau, bagaimana bisa mendapatkan anaknya? Meledaklah. Ingin sangat ingin. Apa yang ada di dalam tubuhku? Itu Yifan. Yifan menyerangnya dari dalam. Jadi begitu. Dia sengaja ditelan untuk menghancurkan dari dalam, membekukan inti iblis Raja Iblis tahap Mahayana. Bagaimana dia bisa memikirkannya? Dan bagaimana dia melakukannya? Kakak Ye, di dalam perut iblis, membekukannya, jadi kakak Ye sengaja dimakan. Dia demi menyelamatkan kita, bahkan rela berkorban. Kakak Ye, kami akan membakar kertas untukmu setiap festival. Haha, udara di luar memang segar. Tuan, Kau bahkan bisa menghancurkan fondasi kultivasiku. Dasar orang tua. Kau pikir kekuatan dunia kultivasi adalah segalanya. Akan kubuat kau melihatnya. Lihatlah apa yang disebut serangan reduksi energi. Benda pusaka apa ini? Tidak. Ini bukan aura benda pusaka. Apa sebenarnya ini? Zaman sudah berubah. Orang tua, selamat datang di era kebenaran dan daya tembak.
Apa aku berhalusinasi karena terlalu banyak kehilangan darah? Ini lebih menakutkan daripada tulang belulang binatang purba di tanah terlarang sekte kami. Direktur Shen, target sudah terkunci. Minta izin menembak. Lapor. Bom termobarik penembus tanah khusus. Array meriam rel elektromagnetik sudah terisi penuh. Ini adalah eksperimen serangan jenuh lintas dimensi pertama. Data, semuanya adalah data berharga. Izinkan peluncuran. Hanya semut rendahan. Berani membunuh dewa? Tidak, tidak. Mustahil. Aku adalah kalahkan. Habis sudah? Raja Iblis tahap Mahayana. Tidak tersisa sedikit pun. Kakak senior Ye adalah dewa sejati. Aku ingin mengikutinya selamanya. Aku juga. Yifan, Orang ini selalu bermain besar. Tuan menang. Tuan adalah dewa. Aduh, gila. Kakak senior Ye yang menyelamatkan kita. Tidak. Leluhur Ye. Hidup leluhur. Apa aku terlalu pamer? Gawat, gawat. Aku tidak mau jadi leluhur apapun. Setiap hari mengurus urusan sekte yang remeh-temeh. Bagaimana bisa aku bermalas-malasan? Bukan. Bagaimana bisa aku menyelesaikan misi Biro 749? Semuanya. Bangunlah. Leluhur, Raja Iblis telah musnah. Sekte hewan tanpa pemimpin. Mohon leluhur naik tahta sebagai pemimpin sekte untuk menata ulang sekte dan melindungi kami. Mohon leluhur naik tahta sebagai pemimpin sekte. Kultivasi leluhur ia mencapai langit. Baik hati dan tak tertandingi. Kami juga bersedia menghormatinya. Su Qinghuan, pengurus sekte dalam Hehuan, dengan hormat mengundang Ye Yifan naik tahta sebagai pemimpin sekte. Selamat kepada leluhur yang naik tahta sebagai pemimpin sekte. Ini. Sudahlah, anggap saja ini pengalaman hidup. Lagi pula, ada Direktur Shen yang menjamin. Kalau gagal, aku bisa kabur. Salam, pemimpin sekte. Salam, pemimpin sekte. Tidak perlu sungkan. Kakak senior, mulai sekarang, sekte Hehuan akan dipimpin olehku. Bukan hanya sekte Hehuan, juga aku juga akan mendengarkanmu. Baiklah, mari kita bicara serius. Mulai hari ini, sekte Hehuan tidak akan ada lagi. Apa? Sekte ini sudah ada selama 800 tahun. Bagaimana bisa dibubarkan begitu saja? Dengarkan aku dulu. Apa itu sekte Hehuan? Itu sekte iblis. Itu adalah jalan kultivasi jahat yang merugikan orang lain. Apa gunanya mempertahankan sekte seperti ini? Apakah kalian ingin terus berlatih teknik jahat yang merugikan orang lain dan pada akhirnya akan dihukum oleh surga? Jadi, sekte Hehuan yang lama hari ini musnah. Tapi grup bioteknologi Dacia di dunia lain didirikan hari ini. Grup? Apa itu? Kedengarannya seperti nama serikat dagang. Yifan, apa maksudnya ini? Maksudnya gini, mulai hari ini, kita berhenti jadi praktisi iblis. Kita akan jadi peneliti, teknisi, dan pengusaha legal. Lebih jelasnya, perusahaan ini dibagi jadi 3 divisi utama. Pertama, divisi riset pengembangan pil. Saya yang pimpin langsung. Lin Xiaowan sebagai wakil kepala. Fokus mengembangkan pil non-toksik, berdaya tinggi, dan tanpa efek samping. Target kita adalah memastikan semua kultivator bisa dapat obat aman dengan harga terjangkau. Kedua, divisi keamanan. Su Qinghuan sebagai kepala divisi, Ziling sebagai wakilnya, mengurus keamanan perusahaan, serta menyingkirkan siapapun yang nekat mengincar teknologi kita. Ketiga, divisi pemasaran. Ziling merangkap sebagai kepala, mengurus penjualan pil, branding, dan menjaga hubungan klien, plus mengumpulkan intel bisnis dari seluruh dunia kultivasi. Perusahaan menerapkan sistem kerja 8 jam, 5 hari kerja, 2 hari libur, plus jaminan kesehatan dan pensiun.
8 jam kerja? Dulu aku kultivasi setiap hari. Ditambah ngerjain misi, minimal 12 jam. Ini kayak mau pensiun aja? Dunia kultivasi juga punya aturan ini? Bukankah seharusnya berkultivasi sampai tua? Subsidi perumahan, pendidikan anak, leluhur. Tidak, Direktur. Hidupku ini akan menjadi milik grup mulai sekarang. Buku Panduan Manajemen Budaya Perusahaan Dunia Lain dari Direktur Shen benar-benar berguna. Di awal restrukturisasi, kekacauan tak terhindarkan. Tapi dengan adanya aku, grup ini pasti akan bangkit. Dan kalian akan menjadi veteran pertama. Su Qinghuan, Kepala Departemen Keamanan. Sesuai perintah pemimpin sekte. Ziling, Kepala Departemen Pemasaran dan Keamanan. Siap laksanakan. Lin Xiaowan, Wakil Kepala Departemen Penelitian dan Pengembangan pil. Aku pasti akan berusaha keras. Bersedia mengabdi pada grup. Bersedia mengabdi pada direktur. Menjadi pemimpin sekte sepertinya tidak buruk juga. Kemurnian energi 100.000 kali lipat dari batu spiritual biasa. Ini adalah revolusi. Revolusi energi baru. Sejak proyek Pisces dilaksanakan, negara Dacia telah memasuki era kebangkitan energi spiritual universal. Teknologi dan kultivasi berjalan beriringan. Semua orang berkultivasi. Bukan lagi mimpi. Hahaha. Ayo, minum lagi. Semuanya, 1 bulan setelah perusahaan didirikan. Hasilnya luar biasa. Batch pertama pil fondasi tanpa khawatir sudah terjual 3.000 botol. Gelas pertama ini, untuk kerja keras kita semua. Untuk direktur utama. Hahaha, ayo. Sudah 3 kali pesta perayaan. Kalau minum terus, hati tahap formasi inti pun tidak akan kuat. Yifan, coba, bibir merah menyala, ini. Aku yang meraciknya sendiri. Lebih baik coba violet di bawah bulan milikku. Aku menambahkan rumput spiritual penenang. Anda pasti lelah akhir-akhir ini. Tuan, coba embun giok hijau yang terbuat dari buah spiritual yang baru kubudidayakan. Bagus untuk hati. Datang. Acara klasik yang selalu ada. Direktur utama di tengah medan perang asmara. Direktur utama sungguh beruntung. Hanya saja pinggangnya mungkin tidak kuat. Oh, sepertinya kita sudah cukup minum hari ini. Bagaimana kalau 1 gelas lagi, Yifan. inilah hidup? Sungguh romantis. Hehe. Direktur Shen, kenapa Anda datang? Sekte Darah Iblis di sebelah sudah mengetahui rahasiamu. Ada misi baru untukmu. Direktur Shen, keledai di peternakan pun tidak diperlakukan seperti ini.